Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang tak terduga. Kisah seorang guru yang kesepian jatuh cinta pada muridnya. Pada awalnya, itu hanya sesi pembelajaran teoritis, tetapi seiring berjalannya waktu, itu berubah menjadi pelajaran praktis di bidang biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai dan kasih sayang Allah senantiasa menyertai kalian semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel El-Mikdad, tempat di mana cerita bukan hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati dan menyadarkan jiwa. Kisah hari ini bukan sekadar kisah cinta. Ini tentang seorang guru, perempuan yang terlihat tegar, tapi menyimpan kesunyian paling sunyi yang pernah ada. Dan tentang seorang murid yang datang, bukan membawa bunga, tapi membawa cahaya hangat yang membuat sang guru merasa hidup kembali, meski pada akhirnya, semua tak berjalan seperti yang dibayangkan. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya mengajak kalian semua untuk menuliskan sholawat dan doa terbaik di kolom komentar. Satu kalimat sholawatmu bisa menjadi saksi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di hari pembalasan. Amin, ya Robbal Alamin. Cerita ini bermula di sebuah sekolah menengah atas yang letaknya tidak di pusat kota. Di balik perbukitan, jauh dari gemerlap dan hingar-bingar kehidupan urban, ada seorang guru bernama Bu Rahma. Usianya 34 tahun. Wajahnya tenang, auranya bersahaja. Dia bukan wanita yang suka berdandan berlebihan, tidak. Tapi ada kecantikan yang khas, semacam keanggunan alami dari wanita yang terbiasa menghadapi hidup sendirian. 2 tahun sebelum cerita ini terjadi, Bu Rahma bercerai. Suaminya pergi. Tidak ada alasan pasti, tidak ada kekerasan, tidak ada skandal. Tapi kepergian itu meninggalkan luka yang dalam, yang dia sembunyikan di balik senyumnya setiap hari. Sejak itu, rumahnya berubah. Dulu ada suara tawa, kini hanya denting jam dinding. Dulu ada yang menunggu di meja makan, sekarang dia makan sendiri, kadang bahkan hanya mie rebus tanpa semangat. Sepulang sekolah, dia langsung mengurung diri, menyibukkan diri dengan buku, atau sesekali memeluk bantal sambil menangis, tak ada yang tahu. Di sekolah, Bu Rahma dikenal sebagai guru favorit. Anak-anak suka caranya mengajar. Dia sabar, selalu tersenyum, dan tidak pernah memarahi siswa dengan kasar. Tapi senyum itu, kalau kau perhatikan betul-betul, kadang seperti senyum yang dipaksakan. Seperti orang yang sedang berusaha terlihat kuat, padahal dia lelah sekali. Hingga suatu hari, ada seorang murid bernama Yusuf, anak kelas 12 IPA 1. Siswa paling pintar di angkatannya, pendiam, rajin, dan tidak neko-neko. Anak yang kalau bicara selalu seperlunya, tapi sorot matanya tajam. Ada tekad besar di balik wajahnya yang tenang. Yusuf sering datang ke ruang guru, bukan untuk cari perhatian, tapi murni ingin belajar. Dia suka sekali ilmu. Suatu hari, dia datang dengan wajah agak bingung. Katanya dia masih belum paham soal sistem respirasi tumbuhan. Bu, boleh tanya sebentar? Saya masih agak bingung soal ini. Sini duduk, kita pelajari sama-sama. Pelan-pelan ya. Dan dari situlah semuanya dimulai. Awalnya diskusi biasa, lalu mulai sering. Dari 10 menit jadi 30 menit. Dari diskusi ilmiah menjadi obrolan ringan. Yusuf mulai terbuka. Dia cerita soal ayahnya yang sakit, ibunya yang kerja serabutan, dan mimpinya yang ingin kuliah di Fakultas Bioteknologi. Bu Rahma mendengarkan. Kadang tertawa pelan, tawa yang sudah lama tidak keluar dari hatinya. Perasaan itu tumbuh diam-diam, tanpa niat, tanpa rencana, tapi tumbuh. Dan suatu hari saat mereka sedang belajar di perpustakaan, Bu Rahma berkata pelan, "Yusuf, kamu mirip seseorang yang dulu pernah sangat berarti buat ibu." "Siapa, Bu?" "Ah, sudahlah, lupakan saja," jawabnya sambil menatap keluar jendela. Dan Yusuf
entah kenapa mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak hari itu, dia mulai memperhatikan Bu Rahma lebih dari biasanya. Hari-hari berikutnya menjadi semacam rutinitas. Yusuf datang lebih awal, pulang lebih lambat. Mereka belajar, berdiskusi, tertawa, tapi selalu dalam batas yang tidak pernah dijelaskan, namun diam-diam mulai kabur. Sampai pada suatu sore, langit mendung. Hujan rintik-rintik mulai turun. Perpustakaan sepi. Semua siswa sudah pulang, tinggal Yusuf dan Bu Rahma yang masih bertahan. "Sepertinya akan hujan deras ya," kata Bu Rahma sambil menutup jendela. "Iya Bu, awan gelap semua. Ibu bawa kendaraan?" "Enggak. Kamu pakai motor kan?" "Iya. Bisa antar ibu pulang?" Yusuf agak terkejut, tapi dia langsung mengangguk. "Tentu Bu." Mereka berjalan menyusuri lorong sekolah yang lenggang. Angin sore berhembus pelan. Bu Rahma membawa tas dan sesekali rambutnya tertiup angin. Yusuf menatapnya dari samping. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Matanya tampak lebih sendu, seperti menahan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Perjalanan itu senyap. Motor melaju pelan di bawah rintik hujan. Tak banyak bicara. Tapi jantung Yusuf berdetak lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di rumah Bu Rahma, hujan mulai deras. Ia menepuk bahu Yusuf pelan. "Masuk dulu yuk, nggak enak kamu kehujanan." Yusuf ragu, tapi dia masuk. Rasa hormatnya membuatnya tak bisa menolak. Rumah Bu Rahma bersih dan hangat, tapi sepi. Tak ada suara TV, tak ada foto laki-laki di dinding. Hanya potret Bu Rahma dan keluarganya. Yusuf memperhatikan semuanya. Tak lama, Bu Rahma keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di hadapannya, menatapnya, lalu berkata pelan dengan suara nyaris bergetar. "Yusuf, kamu tahu, kehadiranmu membuat ibu merasa hidup lagi." Yusuf menatapnya. "Haning, aku tahu ini salah. Tapi ibu tidak bisa membohongi perasaan ibu. Ibu menyayangimu." Jantung Yusuf nyaris berhenti. Waktu seolah membeku. Guru yang selama ini dia hormati, kini jujur tentang perasaannya. "Ibu, saya juga nyaman dengan ibu." Dari sanalah semuanya berubah. Hari-hari berlalu, dan mereka semakin dekat. Tak ada yang tahu, tak ada yang curiga. Tapi rasa itu makin kuat. Setiap akhir pekan, Yusuf datang membantu Bu Rahma di rumah, merapikan taman, mengganti lampu, makan siang bersama. Tapi di balik semua itu, ada rasa bersalah yang pelan-pelan tumbuh. Ujian nasional tiba. Yusuf tetap fokus belajar. Dan dia lulus sebagai siswa terbaik. Hari kelulusan penuh haru. Bu Rahma berdiri di belakang panggung, menatap Yusuf menerima penghargaan. Setelah acara, mereka bertemu diam-diam. "Bu, semua ini karena ibu. Kamu akan pergi keluar kota, Yusuf. Saya janji akan terus komunikasi setiap hari. Tapi janji tetaplah janji. 2 hari, 3 hari, seminggu. Tak ada kabar. Yusuf, ibu tunggu kabar kamu ya." Pesan terkirim, tapi tak pernah dibaca. Sampai akhirnya, suatu pagi, Bu Rahma merasa mual, lemas, tak nafsu makan. Kalender menunjukkan sesuatu yang membuatnya pucat. Sudah lebih dari 2 bulan ia tak haid. Dengan tangan gemetar, ia beli tes pack, 2 garis. Ya Allah, ia terduduk di lantai kamar mandi, menangis, terisak. "Aku hamil." Ia hubungi Yusuf berkali-kali, tak dibalas. Ia buat akun baru karena akunnya sudah diblokir.
Dan dari akun baru itu, ia melihat Yusuf tertawa dengan teman-temannya, bernyanyi, main gitar, nongkrong di kafe. Sementara ia menangis setiap malam, mual setiap pagi, dan menyembunyikan perut yang pelan-pelan membesar. Hari demi hari, kehamilan itu tak bisa ditutup lagi. Ia cuti dari sekolah, tetangga mulai bergosip, guru-guru mulai berbisik. Tapi Bu Rahma tetap diam. Maafkan ibu, nak. Ibu gak bisa kasih kamu sosok ayah. Tapi ibu akan jaga kamu dengan seluruh hidup ibu. Dan akhirnya malam itu, dengan suara hujan deras seperti hari pertama Yusuf mengantarkannya pulang, lahirlah seorang bayi laki-laki. Sehat, sempurna. Selamat datang, nak, bisik Bu Rahma sambil menangis. Waktu berlalu, Bu Rahmah kembali mengajar, tak peduli omongan orang. Di dalam tasnya selalu ada satu foto kecil, foto anaknya, yang membuatnya kuat. Sampai suatu hari, email masuk dari Yusuf. Bu Rahmah, maaf, saya pengecut. Saya dengar dari teman ibu hamil. Saya ingin minta maaf. Kalau boleh, saya ingin lihat anak kita, walaupun dari jauh. Bu Rahmah menatap layar, menulis balasan singkat. Kamu tidak perlu datang, anak kita baik-baik saja. Aku sudah memaafkanmu sebelum kamu meminta. Jaga dirimu, aku akan menjaganya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, Bu Rahmah tersenyum tulus. Kadang cinta datang di waktu yang salah, tapi bukan berarti cinta itu salah. Kadang luka mengubah hidup kita, tapi luka juga yang mengajarkan kita arti kekuatan. Bu Rahmah jatuh, tapi ia bangkit, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena ada jiwa kecil yang harus dia lindungi. Dan disitulah cinta paling sejati diuji. Cinta seorang ibu yang tak pernah luntur meski ditinggalkan. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan bagi siapapun yang sedang menjalani takdir yang berat. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.